Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pengertian sistem. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem, yaitu 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila Pancasila. 2. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi tersendiri. Artinya, tiap fungsi yang satu dengan fungsi yang lain itu memiliki fungsi yang berbeda dan tidak sama. 3. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Artinya, setiap butir-butir Pancasila itu saling berhubungan, dan satu butir sila Pancasila tidak dapat berdiri tanpa sila yang lain. 4. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau majmuk tunggal. Filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NPM C1C020046. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila ada dua. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang bersifat mendasar dan abadi dalam tata hidup manusia. Di sini, Pancasila sebagai patokan atau rujukan bagi masyarakat dalam berperilaku baik di kehidupan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau sama dengan dasar filsafat atau dasar filsafat negara atau sama dengan ideologi. Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, yaitu Pancasila merupakan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensinya, segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, terutama peraturan perundang-undangan, include proses reformasi, harus dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, untuk membuat dan melaksanakan penyelenggaraan negara atau juga membuat perundang-undangan atau aturan-aturan, maka harus memasukkan nilai-nilai dari Pancasila. Tidak boleh menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara filosofis, Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis. Yang dimaksud di sini ialah bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem filsafat yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, yang kemudian disebut sebagai dasar antropologis. Artinya, Pancasila bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, dasar epistemologis. Ialah Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Artinya, Pancasila mengandung ilmu-ilmu yang dapat menambah nilai kebaikan bagi masyarakat. Pancasila dijadikan patokan dan rujukan dalam berperilaku dan melakukan sosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, dasar aksiologis. Di sini menjelaskan bahwa hakikat Pancasila adalah sebuah nilai. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ialah nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan atau nilai moral. Nah, maksudnya
Pancasila mengandung nilai, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Karena Pancasila itu sendiri merupakan patokan dan rujukan bagi masyarakat untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, tentunya Pancasila itu memiliki nilai yang berarti dalam masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, terutama nilai moral. Nilai moral yaitu bagaimana kita berperilaku dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoda Firmansyah dari kelas akuntansi C dengan nomor NPM C1C020002. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila disebut filsafat. Nah, di sini ada 4 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin, Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafat itu sendiri. Kedua, menurut Swederman, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Notonegoro, kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia dalam pengertian sebagai dasar filsafat. Sifat kefilsafatan dasar negara tersebut diwujudkan dalam rumus abstrak kelima sila Pancasila. Yang keempat, menurut Roslan, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, intinya Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa dan tubuh serta lahir dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dalam tanda kurung, pengkajian yang mendalam dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Ermasari dengan NPM C1C020061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan Notonegoro tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Profesor Dr. Notonegoro itu sendiri adalah seorang guru besar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia merupakan peneliti dan pemikir filsafat Pancasila. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, nilai dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia. Contohnya, uang yang berguna bagi kehidupan manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, kendaraan bermotor menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas keseharian. Misalnya, untuk pergi ke tempat kerja, untuk ke sekolah, untuk pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jiwa atau rohani manusia. Secara garis besar, nilai kerohanian dapat dibagi lagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, nilai kebenaran atau kenyataan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia. Contohnya, orang yang dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan, tidak lantas dihukum, tetapi harus melalui proses
pengadilan. Yang kedua, nilai keindahan atau estetika, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Contohnya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Dari lingkungan yang bersih, muncullah lingkungan yang indah. Dari sinilah muncul nilai keindahan Pancasila. Yang ketiga, nilai moral atau kebaikan, yaitu nilai yang berasal dari kehendak atau kemauan. Contohnya, jika kita menyumbangkan darah untuk kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah nilai religius, yaitu nilai kerohanian, tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Contohnya, agama Islam mengakui bahwa Allah sebagai Tuhannya, sedangkan agama Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Manusia menjadikan nilai sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Dalam bidang pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dengan diwujudkan dalam bentuk kaidah atau norma. Itulah pandangan Profesor Dr. Noto Nagoro tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang secara keseluruhan bersifat sistematik hierarkis, yang artinya bahwa setiap kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, di mana setiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat dipindahkan. Perkenalkan, nama saya Amika Putri, NPM C1C0 20182. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem filsafat Pancasila, memiliki kriteria dan sifat-sifat universal dan memiliki ciri-ciri khas nasional sebagai berikut. 1. Sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal. Mencari kebenaran yang hakiki. Maksudnya kebenaran yang hakiki yaitu kebenaran yang diakui oleh siapapun. Inilah kebenaran yang sebenarnya. Kedua, filsafat yang monoteis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, monodualisme dan monopluralisme atau integralistik yang mengutamakan ketuhanan, kesatuan, dan kekeluargaan. Yang keempat, satu kesatuan totalitas yang bulat dan utuh antara sila-sila Pancasila. Yang kelima, memiliki corak universal, terutama pada sila ke-1 dan sila kedua. Harmoni ideal, yaitu asas selaras, serasi, dan seimbang. Dan yang ketujuh, memiliki ciri-ciri dimensi, idealitas, realitas, dan fleksibilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Talita Pinam, NPM C1C01983. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang manusia dalam hidupnya tak bisa terhindar dari kegiatan berfilsafat, karena manusia memiliki akal budi dan potensi pikir. Contohnya, jika Anda berpikir bahwa dalam hidup ini materiallah yang esensi dan mutlak, maka Anda sedang melakukan kegiatan berfilsafat materialisme. Yang kedua, jika Anda berpikir bahwa kebenaran pengetahuan itu bersumber dari rasio manusia atau akal manusia, maka Anda sedang melakukan kegiatan berfilsafat rasionalisme. Yang ketiga, jika Anda berpikir bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kenikmatan dan kepuasan lahiriah, maka Anda sedang melakukan kegiatan berfilsafat hedonisme. Yang terakhir, jika Anda berpandangan bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, kebebasan individualah yang terpenting, maka Anda sedang melakukan kegiatan berfilsafat individualisme atau liberalisme. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufikur Rahman, NPM C1C 019-049, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang
ciri-ciri berpikir filsafat dan manfaat dari kita mempelajari filsafat. Baiklah, langsung saja ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, universal, yaitu berpikir secara luas dan tidak terpaku pada aspek tertentu. Yang kedua, radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akar permasalahan. Yang ketiga, sistematik, yaitu berpikir dengan mengikuti metode atau pola yang runtut dan logis. Yang keempat, bebas, yaitu berpikir dengan tanpa adanya sesuatu yang mempengaruhinya. Yang kelima, rasional, yaitu berpikir atau hasil pikiran itu harus dapat diterima oleh akal sehat. Yang keenam, komprehensif, yaitu berpikir dengan sedetail-detailnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, koheren, yaitu berpikir dengan mengaitkan konsep satu dengan konsep lainnya. Adapun manfaat dari kita mempelajari filsafat yaitu yang pertama, kita akan memperoleh kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih berpikir secara logis. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir dan bertindak secara logis dan komprehensif. Yang kelima, kita akan mendapatkan keseimbangan atau keselarasan dalam hidup.